Pembina apel memasuki lapangan apel. Barisan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan. Kepada Sekda Manokwari Selatan. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan. Lapor apel gabungan perangkat daerah Senin 3 Oktober tahun 2022. Siap! Lanjutkan. Lanjutkan. Amanat. Kesehatan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk kita datang di tempat kerja. Tadi saya cuma mampir di Asden 1, suruh Asden 1 naik ke sini. Ya enggak, Pak Sekda ada Bu. Pasti Pak Asden 1 tidak enak kalau negur kalian atau negur kita sekalian, ada saya. Itu juga sebenarnya dengan saya kalau ada Pak Bupati dengan Pak Wakil. Ketika kita ditugaskan untuk menegur, mengarahkan, kemudian mengingatkan staf, itu bukan pekerjaan gampang juga. Enaknya tiap hari tegur orang dari tempat ini, semua kalian dengar, salah bicara nanti juga jadi pergunjingan dan macam-macam. Namun harus dilakukan karena ini tugas saya. Jadi kami para pimpinan itu ditugaskan. Tugas pemimpin adalah mengarahkan jalan ke sana. Kemudian mengawasi. Kalau belok ke sana, maka tegur. Itulah gaji yang diberikan kepada pemimpin. Kalian tinggal patah-patah jari kalau pemimpin. Pemimpin itu kalau ada anak buah, maka dia pemimpin. Kalau Satpol, Komandan Regu adalah pemimpin. Kalau kita pejabat paling kecil adalah eselon 4, jadi ada anak buah. Tinggal ditanya setiap hari berapa kali saya mengarahkan anak buah hari ini, berapa kali saya menegur anak buah hari ini, berapa kali saya menjalankan tugas saya. Karena pemimpin sebenarnya bukan yang eksekutor lapangan. Eksekutor lapangan adalah staf. Dan ini kita harus lakukan secara berjenjang. Pasti hari ini kan ada yang nggak ikut apel. Maka tugas eselon 4 itu menegur. Jadi kalau staf di kantor ditegur, kepala dinas kejauhan. Kalau kepala dinas, karena di atas dia masih ada eselon 4. Karena itu kalaupun eselon 4-nya belum dilantik secara definitif, cari siapa yang paling senior di situ untuk ditugaskan sebagai PLH, sekalipun belum dapat honornya, supaya dia ngatur. Manakala dia sudah atur, tugas dari eselon 3 untuk menegur eselon 4. Eselon 4 hanya menegur eselon 3 hanya menegur eselon 4, tidak juga sampai ke staf. Demikian juga kepala dinas seharusnya hanya menegur sampai eselon 3. Kalau tugas menjatuhkan hukuman, baru ada hukuman tertentu yang hanya dijatuhkan oleh bupati, ada hukuman tertentu yang hanya dijatuhkan oleh sekda, pimpinan OPD, dan secara berjenjang, dan itu sudah diatur. Saya cerita ini karena kemarin sepanak telepon, Pak, bla bla bla, dia bilang. Nah, saya kerja jauh, ya, tapi umurnya masih sama dengan kalian, ya, baru 10. Dia bilang, Pak, 3 kali saya dapat panggil dan dapat rapat. Loh, kenapa? Terakhir ini kan badai di Amerika ini soalnya ceritanya. Jadi kan saya izin. Kami di kantor sudah tahu boleh menyampaikan izin 2 jam sebelum kantor mulai. Saya 5 jam. Karena mau badai saya izin. Saya keluar apartemen lihat begini, pohon mau tumbang, jadi saya tidak datang. Baru sesudah itu ditegur, saya bilang. Nggak bisa begitu, memang kau ditegur, papa juga begitu. Kalau kantor ini mau diserbu orang, kita pegawai harusnya yang datang untuk melindungi kantor kita. Saya cerita pernah rumah sakit itu gempa, nggak boleh petugas rumah sakit lari pulang, karena orang dari rumah mau datang ke rumah sakit untuk minta pertolongan. Kalau petugasnya lari ke rumah pergi lihat DP rumah, siapa yang mau tolong orang?
Jadi begitu juga saya cerita ke anak saya, nanti di tempat kerja orang perlu pertolongan, kalian yang kerja justru nggak datang. Jadi ya sudah pantas lah, dia ngadu sebenarnya mungkin bela, minta papa bela, tapi enggak, dia langsung bilang ya iya, tugas atasanmu memang menegur kamu. Kalau kebanyakan salah ya nanti kau diberhentikan. Iya dong, saya bilang kan saya diberhentikan. Tapi yang parah ini Pak, saya gaji kan dapat potong. Ya iya, karena enggak masuk kok. Jadi kalian juga sama sebenarnya, di seluruh dunia diatur begitu. Jadi kalau enggak masuk, dipotong karena ya berkaitan dengan tugas-tugas untuk mendorong supaya kita bekerja lebih baik. Sama juga jadi atasan supaya ingat hari ini sudah menegur. Kalau menegur bukan marah, kalian memang kami digaji untuk itu. Mungkin kepala dinas asisten 1, 2, 3. Coba tanya dorong kalau satu hari ini berapa kali dorong dapat ajar dari Sekda. Coba tanya. Dorong bilang dapat hitung. Pagi dapat marah, siang dapat marah, sore dapat ajar lagi. Tadi pun sepanggil asisten 3 saya. Kalau belum tegur kalian saya tegur dia. Tahu itu keuangan nih. Kira-kira begitu. Ya, kenapa begitu? Memang pemerintahan diatur seperti itu supaya berjenjang. Kita dikasih pangkat, dikasih jabatan untuk mengatur berjenjang. Dan pelanggaran paling besar di dalam kantor adalah manakala anak buah melawan pimpinan. Jadi ingat, kalau atasan kalian harus perlakukan bukan hanya karena kalian dia lebih tua atau lebih apa, memang jenjang kantor itu begitu. Jadi melawan atasan adalah kesalahan paling besar di kantor. Karena itu kita harus sebetulnya praktekkan. Kalau dibuat etika pegawai, maka yang akan dikeluarkan adalah siapa yang jelas-jelas melawan pimpinan. Kalau di TNI nggak perlu kata-kata, gestur saja, gaya saja, udah dia sudah kick out itu keluar. Kita tidak sampai begitu, tapi kami ingatkan. Jadi terus kami bimbing, ingatkan ke kalian semua bahwa ini dilakukan. Karena itu pejabat eselon 4, mana yang eselon 4? Ada yang enggak eselon 4 di sini? Oh di sini. Angkat tangan. Ada anak buah yang enggak ikut apel? Ada? Ada. Oke, tegur. Latihan saja di kalian. Berdoa dulu sebelum tegur. Ya, sebelum tegur sebulan lah, nanti saya dapat kejar dan parang-parang lah. Digaji kok. Enggak lah, kan? Tegur saja. Besok lagi bikin, tegur lagi. Besok lagi bikin, tegur lagi. Kapan kalian tidak menegur anak buah? Tidak mengarahkan anak buah? Kapan? Ya berhenti kalau sudah terima SK pensiun. Sepanjang masih digaji, ya kita harus tetap melakukan tugas-tugas itu. Tapi masih bisa ditingkatkan. Ya, kenapa begitu? Kalau semua sudah baik, apakah diliburkan? Semua tinggal staf-staf saja, nggak usah pakai kepala dinas. Karena sudah tidak ada tugas yang akan dikerjakan oleh kepala dinas, semua sudah baik. Kan tidak. Karena ada, jadi tugas harus disampaikan. Cara negurnya dengan apa? Dengan evaluasi. Minta daftar. Berapa izin yang sudah dikeluarkan? Berapa PAD yang sudah dicapai? Berapa realisasi anggaran yang sudah dikerjakan? Berapa kehadiran pegawai? Oh, tidak usah tegur, kami sebaik-baik. Sekarang berapa kehadiran di kantor? Oh, cuma 50 orang. Masalah kah bukan? Masalah. Ada yang kena tegur di situ enggak? Ada. Ya, jadi lakukan ini, kita semua sudah digaji dan terutama kita harus membangun budaya pemerintahan yang baik dari mengerjakan hal-hal yang kecil. Hal-hal besar yang kita capai akan dimulai dengan langkah-langkah kecil yang kita kerjakan. Selamat bekerja, Tuhan memberkati kita sekalian. Selesai.